warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Sensei Muda bersama Pak Ardi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang mata pelajaran matematika khususnya kelas 5. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke pembagian, yaitu pembagian pecahan biasa. Oke anak-anak, langsung saja kita lanjut. Tapi sebelum itu silakan biasa ya, berdoa dulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian nanti untuk menjawab soal latihan yang ada di akhir video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bentuk pembagian ya. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian dengan cara pecahan yang belakang dibalik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ya, jadi anak-anak, pembagian itu kita ubah menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Pada pecahan yang belakang kita balik penyebutnya, ya, dan pembilangnya posisinya dibalik. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan di sini. Soalnya adalah 5/9 dibagi 3/4. Nah, 5/9 dibagi 3/4. Kalian simak baik-baik ya dari depan. 5/9 dibagi 3/4. Nah, pecahan 3/4 itu kita balik posisinya menjadi 4/3. Nah, seperti pada bagian kedua itu ya, 5/9 dikali 4/3. Nah, setelah posisinya dibalik, maka operasinya menjadi perkalian, tidak lagi pembagian. Nah, begitu ya. Maka seperti yang di awal tadi saya bilang, pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan cara apa? Pembilangnya dibalik posisi dengan penyebut, tapi pada bagian pecahan yang belakang ya. Yang depan tetap, yang belakang saja kita balik. Langsung saja kita operasikan seperti perkalian biasa. Tinggal kita kalikan. 5 kali 4 20, 9 kali 3 27. Nah, ini sudah ketemu hasilnya ya anak-anak. Nah, contoh soal yang kedua. 3/7 dibagi 4/5 sama dengan 3/7 dikali 5/4. Seperti yang pertama tadi, kita balik posisinya pada pecahan yang belakang. Maka langsung saja kita kalikan. 3 kali 5 15, 7 kali 4 28. Maka ketemu hasilnya 15/28. Kita lanjut. Contoh soal berikutnya ya. 8/10 dibagi 2/10. Seperti tadi ya, kita balik yang belakang. 8/10 dikali 10/2. Maka langsung kita kalikan dan ketemu hasilnya yaitu 80/20. Nah, 80/20 ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 10. Ya, masing-masing kita bagi 10. 80 dibagi 10, 20 dibagi 10. Maka ketemu hasilnya adalah 8/2. Nah, dari 8/2 kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi lagi dengan 2 masing-masing.
Nah, sama-sama kita bagi dengan 2. Maka 8 dibagi 2 adalah 4. 2 dibagi 2 adalah 1. Ketemulah hasilnya 4/1. Ya, 4/1. Oke. Nah, kenapa di situ saya tulis 4/1 sama dengan 4? Ya, karena 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, begini ya anak-anak. Jika pada pembilang itu lebih besar daripada penyebut, bisa kita bagi dengan penyebutnya. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4. Maka bisa kita tulis langsung 4. Nah, dari sekian banyak proses ini, semua jawaban sebetulnya benar. Ya, mulai dari 8/20 itu sudah benar. 8/2 juga benar. 4/1 juga benar. Dan yang terakhir adalah paling sederhana, itu 4 itu juga benar. Tetapi kita melihat soal. Jika soal pilihan ganda, ya sudah pernah Bapak bahas ya di video sebelumnya. Kita lihat pada pilihan ganda, itu kan ada pilihan A, B, C, D. Pilihannya itu jawabannya benar, dia mintanya apa? Apakah 8/2, apakah 4/1, apakah 4, atau 80/20. Nah, begitu ya. Jika pada jawaban tidak ada, maka kamu harus menyederhanakan lagi sampai ketemu jawabannya yang paling benar. Begitu ya. Jadi intinya semua jawaban dari proses ini itu benar semua. Ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. (6/9) dibagi 7/8. Seperti tadi ya, yang bagian 7/8 kita balik menjadi 8/7. Langsung kita kalikan. 6 kali 8, 48. 9 kali 7, 63. 48/63 bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi dengan 3. 48 dibagi 3, 16. 63 dibagi 3, 21. Maka ketemu hasilnya adalah 16/21. Nah, gitu ya. Contoh soal berikutnya. 4/15 dibagi 2/9. Ya. Langsung saja kita balik 2/9 menjadi 9/2. Maka langsung kita kalikan. 4 kali 9, 36. 15 kali 2, 30. Dari hasil 36/30, ya, bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi dengan 6. Ya, 36 dibagi 6 adalah 6. 30 dibagi 6 adalah 5. Maka ketemu 6/5. Ya. Perhatikan ya, jika pembilang lebih besar dari penyebut, bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini diingat baik-baik ya. Kalau pembilangnya lebih besar, tadi di awal sudah saya bilang, bisa kita bagi dengan penyebutnya. Atau kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran? Ya. 6/5 kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita menggunakan rumus Porogapit. Ya. Tahu ya rumus Porogapit? 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 berapa? Tentu saja 1 ya. Nah, kemudian 1 kita kalikan 5. 1 kali 5 adalah 5. Kita taruh di bawah. 6 dikurangi 5 itu 1. 1 sudah tidak bisa dibagi dengan 5. Sudah selesai karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita tulis hasilnya, ya. Hasilnya adalah 1/5. 1 pada angka yang di atas itu kita jadikan bilangan bulat, ya. Kemudian 1 yang di bawah kita jadikan pembilang, maka kita tulis 1/5. Itu sudah paling sederhana ya, dijadikan pecahan campuran. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana
pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ya, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Oke, kita bahas. Kamu lihat di sini ada bilangan asli yaitu 4. Nah, ya, bilangan aslinya adalah 4. Itu adalah bilangan asli. Kemudian dibagi dengan pecahan yaitu 2/10. 4 dibagi 2/10. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini perhatikan ya. Seperti tadi yang Bapak bilang, 2/10 itu kita balik. Ya, kita balik. Tetap dibalik. Padahal di depan itu adalah bilangan asli. Ya, ini tidak usah diperdulikan. Ya, yang dibalik tetap yang posisi belakang. Kita balik menjadi 10-nya di atas. Maka bisa kita tulis 4 kali 10 per 2. Ya, karena 2 pembilangnya menjadi penyebut. 4 kali 10 per 2. Maka ketemulah hasilnya 40 per 2. Begitu ya. Nah, hasilnya bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 2. 40 bagi 2 adalah 20. 2 dibagi 2 adalah 1. Maka ketemu hasilnya 20. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau di bawah itu sudah menjadi 1, penyebutnya 1, bisa langsung kita bagi 20 bagi 1 adalah 20. Langsung. Maka ketemu hasilnya 20. Gitu ya. Langsung kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, tetap bilangan asli dibagi dengan pecahan. 5 dibagi 6/12. Langsung kita balik menjadi 5 dikali 12/6. Ketemu hasilnya 60/6. Kita sederhanakan lagi ya. Masing-masing kita bagi 6. Maka 60 bagi 6 itu 10. Dan 6 dibagi 6 adalah 1. 10/1 sama dengan 10. Ya. Oke. Ini sudah hasil yang paling sederhana. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Jika tadi bilangan aslinya ada di depan, ya, ada di depan. Sekarang bilangan aslinya ada di belakang. 5/8 dibagi 8 bilangan asli. Bagaimana caranya? Nah, kemarin di video sebelumnya saya bahas ya. Jika ada bilangan asli, anggaplah dia punya pasangan penyebut yaitu 1. Maka bisa kita tulis 8/1. Kita tulis dulu 5/8 dibagi 8/1. Lalu kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi kita ubah posisinya 8/1, kita balik menjadi 1/8. Maka bisa ditulis 5/8 dikali 1/8. Langsung kita eksekusi. Hasilnya adalah 5/64. 5 kali 1 5, 8 kali 8 64. Jadi ketemu 5/64. Contoh kedua, 4/9 dibagi 5. Seperti tadi, kita susun dulu pembagiannya. 4/9 dibagi 5/1. Ya, kita anggap 5 punya penyebut 1. Terus kita ubah ke perkalian. Yang bagian belakang langsung kita balik menjadi 1/5. Maka 4/9 dikali 1/5 hasilnya adalah 4/45. Nah, begitu ya caranya. Jadi tidak usah bingung, waduh ini bilangan aslinya di belakang bagaimana caranya? Ya seperti ini caranya ya. Jadi tidak usah bingung. Kita lanjut. Ya, soal berikutnya. 4/6 dibagi 2 sama dengan 4/6 dibagi 2/1. Kita ubah ya, 4/6 dikali 1/2. Maka ketemu hasilnya 4/12. Nah, 4/12 ini bisa kita sederhanakan. Ya. Masing-masing kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Ingat,
menyederhanakan pecahan. Selama pecahannya bisa dibagi, kita bagi, dan pembagiannya harus sama. Jika pembilang dibagi 4, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 4, ya, begitu ya. Tidak boleh dibedakan, harus sama. Kalau sama tidak bisa, berarti sudah tidak bisa dibagi. Itu adalah hasil yang paling sederhana. Contoh lagi, 5/15 dibagi 3, maka bisa kita tulis 5/15 dibagi 3/1. Kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 5/15 kali 1/3. Ketemu hasilnya 5/45. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 5, ya. Maka ketemu hasilnya 1/9. Nah, ini adalah hasil yang paling akhir, 1/9. Nah, anak-anak, untuk materi pembagian hari ini sudah selesai. Untuk lebih memahami materi pembagian pecahan, silakan kalian kerjakan soal evaluasi di akhir video ini. Nah, latihan soal ini silakan dikerjakan mulai 1 sampai 5. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan kalian bisa menanyakan di WA ya, nanti bisa Bapak jawab. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.